MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita masih dalam masa-masa di rumah saja ya, wabah corona ya. Karena wabah corona ini ya tentunya di mana-mana juga, kalau kita kemana-mana misal ke bank atau ke tempat-tempat umum lah ya, sekarang mulai ketat, dijaga ketat karena apa? Ada yang namanya pemeriksaan suhu ya. Ya, jadi ya karena pemeriksaan suhu itu saya jadi teringat lagi sebuah pelajaran sekolah ya. Dulu waktu di SD itu ada yang namanya materi konversi suhu ya, dari Celcius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Reaumur, Reaumur ke Kelvin atau yang lain-lain gitu ya. Bisa juga kan sebaliknya, Kelvin ke Fahrenheit atau Kelvin ke Reaumur gitu ya. Ya saya nggak tahu gimana sih cara baca yang benar ya. Mungkin Fahrenheit bacanya bukan Fahrenheit gitu ya. Oke. Ya, kita langsung saja ya. Dari dulu waktu saya SD, saya ngerasa bahwa pelajaran konversi suhu ini sulit sekali ya, karena memang dulu disuruh ngafalin rumus ya. Nah, rumusnya itu kan berarti ngafalinnya cukup banyak tuh. Contohnya rumus dari Celcius ke Reaumur, Celcius ke Kelvin, Celcius ke Fahrenheit. Nanti begitu juga dengan sebaliknya ya. Belum nanti lagi ada Fahrenheit ke Kelvin ya. Nah, itu bisa dicari juga berapa banyak rumus ya bisa dibuat gitu ya kan. Oke. Ya, tapi permasalahannya sekarang bukan itu ya, itu mah kombinatorik ya. Sekarang saya akan mencoba membahas gimana sih cara mengerjakan soal konversi suhu tanpa menggunakan rumus-rumus itu gitu ya. Karena saya buka lagi di beberapa website matematika ya. Di beberapa website matematika juga mengenai konversi suhu ini masih banyak menggunakan rumus ya, hampir sebagian besar ya. Bahkan saya belum ketemu sih yang cara-cara yang tanpa menggunakan rumus ya. Karena itu saya cukup tergelitik juga mengajarkan cara konversi suhu tanpa menggunakan rumus gitu ya. Oke. Ya, kita lihat ya. Ya, mungkin ada beberapa teman atau adik-adik ya, atau mungkin rekan guru yang berpikir, wah ini cara ini nanti lebih ribet, susah dipahami oleh siswa. Sebenarnya enggak, karena cara ini saya sengaja menggunakan cara ini biar anak tuh tahu dulu logikanya ya, dari mana, kenapa, gimana caranya mengkonversi tanpa menggunakan rumus ya. Jadi ya kalau kita menggunakan rumus saja kan memang akan cepet ngerjainnya gitu ya, dengan tinggal masukin aja, tapi kan logikanya nggak dapet ya. Padahal matematika kan belajar untuk menajamkan logika itu ya, salah satunya. Oke. Sekarang kita bahas saja ya, mengerjakan soal konversi suhu tanpa rumus ya. Di sini ada, sebenarnya saya mau tunjukkan ada dua versi sebenarnya yang beredar mengenai titik didih dan titik beku ya, terutama di bagian Kelvin nih. Kelvin ya. Ini ada dua versi. Yang pertama titik beku airnya itu 273,15, sedangkan titik didihnya 373,15. Sedangkan versi yang ini, kalau kita lihat di sini, ini kayak pembulatannya saja gitu ya, 273 sampai 373. Nah, walaupun begitu hasilnya tentu cukup berbeda ya, berbedanya di komanya sih biasanya ya. Ya, saya nanti akan gunakan yang ini saja ya, karena mungkin ini yang lebih valid gitulah ya. Sedangkan yang lainnya sih sepertinya nggak ada perbedaan ya. Oke. Nah, satu hal yang adik-adik perlu tahu ya, adik-adik atau teman-teman ya perlu tahu bahwa yang perlu kita perhatikan di sini adalah titik didih, titik beku air dan titik didih air, karena ini yang menyatukan, yang menyetarakan semua ini semua satuan itu ya. Oke, kita langsung ke soalnya saja, soal nomor 1 ya. Di sini kita diminta merubah 100 Reaumur itu berapa Celcius gitu ya. Oke, saya salin dulu, saya tempel. Oke. Nah, gitu ya. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa yang paling jadi acuannya adalah titik beku sama titik didih air, karena itu yang bisa disetarakan untuk semua satuan. Titik beku Reaumur mana? Oh, Reaumur di atas nggak ada. Ini ya. Ini titik bekunya 0 derajat ya, titik didihnya 80.
Oke. 0 derajat 80 derajat ini Reaumur. Sedangkan Celcius kita tahu titik bekunya 0, titik didihnya 100 gitu ya. Nah, caranya gini. Ya, ini berarti selangnya ini satu selang ini adalah 80 ya, 80 ya. 80 ya. Oke, satu selangnya beda selang ya. Jadi caranya biasanya gini, ya kalau ini saya bagi dengan 100, satu bagian kecil ini nilainya adalah 1 derajat ya. Sedangkan kalau ini saya bagi dengan 100 ya, satu bagian ini nilainya adalah 0,8 derajat ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Oh, ini kan 100 berarti dia sudah melebihi dari apa? Titik didihnya ya. Oke. Kalau di sini 0,8 derajat, di Celcius 1 derajat ya. Berarti kalau dia 100 derajat, di sini berapa? Kan pertanyaannya cuma kayak gitu aja kan? Ya udah, berarti ini tinggal dikali biar dari 0,8 ya. Bentar, mana sih? Dari 0,8 ke 100 caranya gimana? Ya, karena ini perbandingan ya, berarti ini harus dikalikan dengan ya. Caranya kita bagi dulu dengan 0,8 lalu kita kali dengan 100. Berarti yang ini juga sama, tinggal dikalikan dengan 100 per 0,8. Ya, jadi ini jawabannya adalah 1 dikali 100, ini derajat ya, tapi Celcius ya, per 0,8 atau 1000 bagi 8 sama dengan 125 derajat Celcius. Oke ya, karena ini sama-sama sudah mulai dari 0 ya. Jadi jawabannya adalah 100 derajat Reaumur itu sama dengan 125 derajat Celcius. Oh, ini sudah ada derajatnya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang soal nomor 2. Oke, nomor 2 saya ambil dulu soalnya. Kita merubah dari Celcius ke Fahrenheit. Oke. Celcius ke Fahrenheit. Oke. Kita tahu titik beku air Celcius ya, itu 0, dari 0 derajat. Titik didihnya 100 ya. Sedangkan Fahrenheit gimana? Fahrenheit, kita lihat Fahrenheit yang atas dan bawah tidak ada perbedaan ya. Titik bekunya 32, titik didihnya 212 gitu ya. 32 dengan 212. Oke. Nah, yang ditanya adalah 20 derajat. Tapi perhatikan di sini. Di sini nih mulainya dari 0, di sini dari 32. Jadi caranya adalah biar gampang kita ubah dulu yang ini menjadi 0 dulu. Jadi turunkan semua 32 derajat ya. Sementara kita ubah dulu ya, ini berarti kurangi 32, jadi 180 ya. Nah, oke, sudah sama-sama mulai dari 0 ya. Oke, ini kalau saya selang ini kalau kita bagi dengan 100 ya, ini satuan selang ini menjadi 1 derajat ya. Tapi kalau ini kita bagi dengan 100, yang kecil ini adalah nilainya 1,8 derajat. Oke, kita mulai dulu di sini. Kalau 1 derajat, di sana kita bicara yang ini ya, 1,8 derajat. Kita bicara dengan yang mulainya sama ya, 0, sama-sama 0. Yang ditanya berapa derajat? Oh, 20 derajat Celcius ya. Kalau ini 20 derajat, berarti ini kan tinggal dikali 20, berarti ini tinggal dikali 20 ya. Berarti ini 36 derajat. Tapi hati-hati, jawabannya bukan ini. Kenapa? Karena kan mulai aslinya kan dari 32. Tadi kan diturunkan dulu biar sama dengan 0 ya. Nah, berarti sekarang naikkan lagi 32 derajat ya. Jadi setelah diturunkan dinaikin lagi gitu ya. Berarti kita harus tambah 32. Ya, jadi jawabannya adalah 68 derajat Fahrenheit. Ya, jadi ini jawabannya 68 derajat Fahrenheit. Oke. Gampang kan ya, tanpa ngafalin rumus ya. Yang penting ngafalin titik beku sama titik didihnya aja ya. Oke. Soal nomor 3. Ya, soal nomor 3, 300 Kelvin. Ya, Kelvin ini nggak ada derajatnya ya. Kenapa? Ya bisa tanyakan ke guru fisika ya, atau guru IPA gitu ya. Oke.
ya harus tahu juga kan kenapa kalau Kelvin nggak ada derajatnya ya, alasannya apa gitu ya kan. Oke, kita kembali lihat dulu titik beku dan titik Kelvin. Nah, Kelvin ini ada yang dua versi, cuma saya akan gunakan versi yang ini ya, yang ini ya, yang ini. Nah, ini berarti titik bekunya 273,15, ini 273,15, titik didihnya 373,15, sedangkan Fahrenheit itu tadi 32 di Kelvin ya, ini 212 gitu ya, betul ya. Oke, ini sama-sama mulainya dari dua bilangan yang berbeda, jadi kita samakan dulu ya. Yang ini kita konversi dulu kita ubah dulu, kita turunkan semua sebesar 273,15, yang ini atasnya ini menjadi 100 derajat ya. Oke, yang ini kita turunkan ya 32 derajat, kita kurangi 32 derajat jadi 0, ini kurangi 32 derajat jadi 180 derajat. Oke, kalau sudah, ini setiap selangnya ini kita bagi 100, maka satu selang kecil ini 1 derajat nilainya. Ini kalau kita bagi 100, maka satu selang kecil ini nilainya 1,8 derajat. Oke, kita lihat yang warna coklat dulu ya. Berarti untuk 1 derajat di sini akan sama dengan 1,8 derajat di yang kanan. Nah, 300 ini ketika kita konversikan 300 itu di sini menjadi 26,85 gitu ya. Jadi ketika ini 26,85 ya, ini berapa? Kan pertanyaannya gitu. Ya, ini kan tinggal berarti dikali 26,85. Ini juga nggak pakai derajat ya, sorry. Ini juga kita kali 26,85. Hasilnya adalah 48,33 ya. Nah, gitu. Nah, tapi ingat tadi yang ini kan kita turunkan 32 derajat. Berarti sekarang ya, kita ini kan tadi 48,33, berarti kita naikkan lagi sebesar 32 derajat ya. Berarti harus kita tambahkan dengan 32 derajat. Jadi itu jawabannya adalah 80,33 derajat Fahrenheit ya tadi ya. Ya, jadi ya 300 Kelvin itu sama dengan 80,33 derajat Fahrenheit. Ya, nggak pakai rumus sama sekali ya. Jadi ini hanya menggunakan perbandingan saja ya. Dan saya pikir ini cukup menarik ya bagi guru-guru untuk mengajarkan ke siswa SD-nya ya. Jadi yuk kita ubah ya pembelajaran matematika yang dari hanya menghafal saja ya, tapi mulai pakai logika ya, logika berpikir gitu ya. Jadi siswa tahu asal mula rumusnya sebenarnya seperti ini gitu ya. Nanti setelah ini boleh dikembangkan ke bentuk umumnya, yaitu cara bikin rumusnya boleh. Kalau memang siswa sudah sangat lancar ya, boleh dilakukan ya. Oke, demikian dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan terutama subscribe ya bagi yang belum subscribe ya. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya.